Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dan berjumpa ya. Semoga ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berada bersama-sama dengan Ustadz Dr. HMB Sarluf MPhilI. Insyaallah ada tema menarik yang insyaallah akan kita bahas. Ini mungkin tema awal ya saat dalam kajian teologi, mohon maaf. Tapi sebelum kita ke materi, saya mungkin meminta Ustadz menceritakan sedikit atau menjelaskan riwayat pendidikan Ustadz, bagaimana perjalanannya gitu. Ya, insyaallah seperti itu. Baik, terima kasih. Jalur pendidikan saya semua dimulai dari madrasah Ibtidaiyah. Mulai dari madrasah Ibtidaiyah negeri di Ambon sampai kemudian madrasah Sanawiyah Al-Fatah. Kemudian lanjut madrasah Aliyah Al-Fatah Ambon. Dari madrasah Sanawiyah sempat mengenyam pendidikan di SMA Negeri 2 Ambon, tapi cuma hanya 1 semester. Kembali lagi ke madrasah Aliyah Al-Fatah, karena selama 6 bulan pertama itu saya selalu terbayang madrasah Aliyah. Jadi saya akhirnya mungkin merasa bahwa saya ini lebih cocok mengikuti jalur madrasah saja daripada sekolah-sekolah umum. Nah, selesai madrasah Aliyah pada tahun 1988, kemudian melanjutkan ke IAIN Alauddin di Ambon. Itu Alauddin Makassar yang dibuka fakultasnya di Ambon, di Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Jadi mulai tahun 1998 masuk S1, jurusan Akidah dan Filsafat, Fakultas Usuluddin IAIN Alauddin di Ambon. Selesai tahun 1994. Kemudian 4 tahun kemudian diangkat menjadi dosen di IAIN Ambon. Tahun 2023 melanjutkan S2 di UIN, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selesai tahun 2007. Masuk 2003, selesai 2007. Masih pada konsentrasi pemikiran Islam. Jadi masih linear. Nah, 2 tahun kemudian, tahun 2009, lanjut ke S3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat. Nah, di sini karena sudah aktif, di samping bagaimana membagi waktu dengan tugas mengajar, juga tugas berdakwah di Jamaah Tabligh, waktu studinya cukup panjang, 10 tahun. Tahun 2009, jadi bayangkan dari 2009 sampai dengan 2019 baru selesai. Jadi 10 tahun. Karena tidak fokus hanya pada studi. Nah, itu tadi yang saya bilang, di samping harus masih mengajar lagi, masih juga berdakwah. Juga mengambil konsentrasi pemikiran Islam. Jadi S1, S2, S3 masih linear. Jalur garis kesarjanaannya. Nah, barangkali itu untuk sementara mengenai riwayat pendidikan saya.
Demikian tadi riwayat pendidikan beliau, luar biasa ya, perjalanannya begitu panjang. Di studi akhir, di doktor itu sekitar beliau meneliti dengan disertasi selama 10 tahun ya, karena tidak hanya sekedar meneliti, tapi beliau memang terlibat dalam dakwah. Ya. Jadi beliau sibuk mengajar, tapi dakwah tetap berjalan. Ya. Dakwah akademik juga dakwah kepada masyarakat, mengajak dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan begitu maka beliau cukup dalam disertasinya terkait jamaah tabligh saatnya. Ini luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman barangkali yang mau bertanya mengenai jamaah tabligh, ya kita tidak perlu melihat di luar sana seperti apa mereka. Beliau ini adalah ahli di bidang itu karena meneliti selama 10 tahun, terjun langsung insya Allah. Nah, baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan beliau ini dari S1 di Akidah Filsafat ya di UIN IAIN Alauddin Ambon ya, cabang Makassar itu. Kemudian S2-nya Pemikiran Islam. Ya, tadi beliau sempat sebutkan bahwa katanya linear itu punya masih satu riwayat kesarjanaan. Akidah Filsafat, Pemikiran Islam S2. Dan kemudian lanjut S3, beliau juga Pemikiran Islam. Mungkin di benak kita ada teman-teman yang tidak belum mengetahui sepertinya bagaimana kajian-kajian yang dipelajari dalam Pemikiran Islam. Insya Allah seperti apa sebenarnya kajian-kajian dalam Pemikiran Islam itu, dan atau apa yang dipelajari lah di situ. Jadi suatu pemikiran Islam ini adalah suatu disiplin studi yang mencakup 3 bidang ilmu. Ilmu-ilmu rasional semua tentunya. Jadi filsafat, tasawuf, teologi itu masuk dalam bingkai studi pemikiran Islam. Jadi seorang yang belajar mengambil konsentrasi pemikiran Islam ini, ya dia harus menguasai 3 bidang, yang satu bidang saja sudah cukup luas ya. Luas. Filsafat saja misalnya kalau dia ahli itu sudah luar biasa itu. Nah ini di IAIN atau Universitas Islam Negeri di mana saja itu membentuk sebuah disiplin keilmuan yang disebut dengan pemikiran Islam. Dibedakan dengan pemikiran dengan kajian hukum atau kajian-kajian yang lain. Nah, dari sinilah saya dapat memahami bahwa keahlian di bidang ini itu berdampak kepada bagaimana cara pandang terhadap sebuah realitas. Kita tahu bahwa filsafat itu adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha mencari hakikat terdalam dari sebuah realitas, hakikat yang paling mendasar dari sebuah apa yang menjadi dasar dari realitas ini, itu dikaji di dalam filsafat. Itu kan dimulai dari masa filsafat Yunani kuno dulu, itu telah mempersoalkan yang diistilahkan dengan bahasa Yunani dan Arch, Thales, Anaximandros, Anaximenes itu kan mencoba memahami apa yang menjadi dasar pemula pembentuk alam ini. Nah, Thales bilang air, Anaximandros bilang tu apeiron, Anaximenes bilang udara. Nah, gitu kan. Sampai dengan saat ini filsafat itu kajiannya begitu. Bagaimana memahami apa yang menjadi dasar dari sebuah realitas. Nah, kalau teologi kan dia berusaha memahami apa yang dipercayai oleh seseorang atau sekelompok yang kemudian berimplikasi kepada pembentukan kelompok. Jadi dasar dari sebuah kelompok atau sebuah masyarakat itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu menjadi dasar eksistensi bagi kelompoknya itu. Itu teologi mengkaji dalam hal-hal begitu. Jadi kepercayaan yang menjadi dasar
terbentuknya sebuah kelompok yang mana masyarakat itu memperjuangkan kepercayaan itu demi kepentingan mereka dan eksistensi kelompok mereka. Kalau tasawuf kan dia berusaha memahami hubungan antara Tuhan dan manusia. Bagaimanakah hubungan itu terjadi? Yang akhirnya kan para sufi semua sampai pada satu tingkat di mana semua yang ada ini adalah merupakan berdasar kepada Tuhan. Tidak ada suatu wujud pun kecuali wujud Tuhan. Inti para sufi begitu. Jadi tasawuf, dengan mempelajari tasawuf kita dapat memahami bahwa apa yang nampak ini tidak lain dari perwujudan Tuhan. Dan tingkat pengalaman spiritual tertinggi di manusia, seorang hamba, adalah mencapai hubungan langsung dengan Tuhannya. Itulah sebabnya seringkali muncul kata-kata yang kedengarannya asing bagi telinga orang awam. Abu Yazid Al-Bustami itu dia bilang apa? Subhani, 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 ma'a'adhama sya'ni. Maha suci aku, betapa agungnya aku. Al-Halaj bilang apa? Ana al-haq, sayalah Tuhan, sayalah kebenaran. Nah, itu jadi itulah tasawuf itu berusaha untuk memahami hubungan antara pencipta dengan ciptaannya dalam bingkai kesatuan tauhid. Nah, jadi dari sinilah kita bisa melihat bahwa dengan 3 pendekatan disiplin ilmu yang berbeda ini yang kemudian melahirkan apa yang namanya pemikiran Islam. Jadi masyarakat umat Islam punya jasa besar dalam hal pemikiran Islam. Nah, tadi saya ada menyinggung mengenai teologi. Teologi itu mempelajari kepercayaan yang terdapat dalam sebuah masyarakat dan pengaruh kepercayaan itu terhadap eksistensi dan kepentingan daripada masyarakat atau sebuah kelompok. Nah, jadi dari sini saya berusaha untuk memahami ada satu paham yang sudah agak kurang kedengaran saat ini memang karena tidak terlalu lagi dibahas dan mungkin dianggap tidak relevan. Tapi dengan pendekatan teologi kita akan melihat apa yang maksud Pak? Yang saya maksud adalah paham pluralisme agama. Jadi paham ini kan mengajarkan supaya kita ini saling antar umat beragama ini saling menghargai kepercayaan yang berbeda yang ada di dalam masyarakat, ya kan? Karena kita hidup dalam masyarakat yang pluralitas. Jadi pluralitas itu adalah suatu fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Olehnya itu diperlukan kebesaran jiwa untuk melihat perbedaan dan menghargai. Kalau sampai ke tingkat itu kita semua setuju saja toh. Karena Islam juga mengajarkan tentang toleransi. Bahwa perbedaan itu merupakan suatu keniscayaan, perbedaan. Tapi apakah kita menyalahkan orang lain dengan agamanya itu mengatakan bahwa agama saya yang benar. Agama saya pasti dengan agama saya akan masuk surga. Silahkan saja. Toleransinya di situ. Silahkan semua orang penganut agama yang ada di dunia ini meyakini bahwa dia bisa masuk surga hanya dengan agamanya saja. Dia mengatakan bahwa agamanya yang benar, itu urusan masing-masing orang. Tidak boleh saling menyalahkan di situ. Silahkan jalan, silahkan hidup. Tapi kita sebagai orang Islam yang bertuhan hanya kepada Allah, bertauladan hanya kepada Nabi Muhammad SAW,
dan rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis, harus punya keyakinan bahwa hanya dengan Islamlah umat Islam ini akan selamat, akan masuk surga. Saya kira kalau sikap toleransi yang begini, nggak apa-apa, damai ini dunia. Jadi jangan mencampur adukan keyakinan seorang Islam dengan keyakinan orang lain, dalam arti bahwa saya percaya Islam adalah agama yang satu-satunya way of life. Tapi saya juga mengakui bahwa orang lain juga akan masuk surga dengan agamanya. Ini yang bahwa agama dia juga benar. Agama dia benar menurut dia, bukan menurut saya sebagai orang Islam. Jadi batas-batas itu harus jelas, itu harus, jangan dicampur-campur. Nah, jadi pluralisme itu dibentuk, itu adalah dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang akhirnya mengaburkan pemikiran dan kepercayaan seorang Islam. Banyak dari para pengikut pluralisme agama yang Islam ini, itu saya pikir mereka sudah mengaburkan kepercayaan mereka sendiri, sudah mencampur adukan, mempercayai juga agama lain. Di samping dia percaya juga kepada agama. Itu kan pendirian yang tidak jelas. Loh, banyak ayat yang menegaskan supaya kita ini ishadu bi anna muslimun. Ishadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa saya ini adalah benar-benar seorang Islam. Nah, jadi kalau saya melihat pluralisme itu dibentuk untuk membuat kita ini jadi kabur pemikiran dan keyakinan akan agama Islam. Jadi kita perlu membongkar apa dasar teologis yang membentuk ini paham. Kalau kita buka sejarah pemikiran, ini kan paham ini mulai muncul di akar-akarnya, itu mulai digali dari filsafat kuno Yunani, Protagoras. Protagoras itu setelah dia melihat bahwa begitu banyak pertentangan pendapat di masyarakat di mana dia hidup. Ada orang ini mengatakan dia benar, yang ini mengatakan dia benar, kelompok sana mengatakan dia juga benar, kelompok ini. Jadi semua orang, semua kelompok menyatakan benar. Jadi Protagoras ini jadi bingung juga ini. Kira-kira yang mana yang benar? Akhirnya dia kemudian mengambil sikap yang kemudian kita boleh melihat, memahami sebagai itu adalah sikap pluralisme. Jangan membenarkan satu pendapat pun. Kan dia bilang begitu. Kalau ada dua pendapat yang bertentangan, maka jangan membenarkan salah satu di antaranya. Lalu dia kemudian menyampaikan suatu pernyataan yang cukup terkenal sampai sekarang, bahwa manusia adalah ukuran satu-satunya kebenaran. Manusia adalah ukuran satu-satunya kebenaran. Tolong digarisbawahi pernyataan dia ini. Tadi dia bilang apa? Kalau ada dua pendapat yang bertentangan, maka jangan berpihak kepada salah satu dari keduanya. Karena di saat itu sudah tidak ada lagi kebenaran objektif. Tidak ada lagi kebenaran objektif. Kebenaran sudah menurut masing-masing. Menurut si A benar, menurut si B benar, menurut dia lain lagi. Si C lain lagi. Maka dia berkesimpulan apa? Manusia adalah tolok ukur kebenaran. Nah, sekarang kita harus bertanya, apakah dengan pernyataan ini bukankah dia sudah memunculkan satu kebenaran yang absolut? Nah, ini perlu dijawab. Dengan pendekatan teori korespondensi, kita akan
menemukan bahwa sebenarnya Protagoras ini sedang memunculkan suatu kebenaran absolut yang diyakini satu-satunya kebenaran. Jadi dia tidak sedang menyangkal kebenaran objektif. Justru dari kenyataan-kenyataan yang dia hadapi, yang dia alami, yang dia lihat, dia menemukan ada satu kebenaran absolut yang tercermin dalam ucapan dia itu. Manusia adalah tolok ukur satu-satunya kebenaran. Pernyataan manusia adalah tolok ukur satu-satunya kebenaran itu muncul dari realitas yang dia lihat, realitas itu semua adalah objektif. Nah, menurut teori korespondensi, sebuah pernyataan itu benar kalau antara makna pernyataan itu dengan realitas objektif itu berkoresponden, berhubungan. Misalnya saya bilang Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Pernyataan saya ini benar apa? Benar. Benarnya secara relatif atau absolut? Absolut. Karena antara pernyataan saya dengan realitas objektif kota Jakarta itu berkoresponden, berhubungan. Jadi menurut teori koresponden, sebuah pernyataan itu dianggap benar kalau dia berkoresponden dengan realitas objektifnya. Nah, pernyataan Protagoras bahwa manusia adalah tolok ukur kebenaran, itu bersesuaian dengan kenyataan atau realitas objektif yang dia hadapi. Si A bilang dia benar, si B bilang dia benar, si C bilang dia benar. Maka keluarlah pernyataan itu, manusia adalah tolok ukur kebenaran. Pernyataan manusia adalah tolok ukur kebenaran ini bukan relatif. Ini adalah kebenaran absolut. Karena dia mengungkapkan kenyataan objektif. Nah, di dalam Islam, kebenaran absolut itu tercermin dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini bukan relatif. Ini absolut benar. Karena Tuhan satu-satunya itu adalah Allah, Tuhan yang Esa. Maka antara ucapan la ilaha illallah dengan Allah sebagai Tuhan satunya itu berkoresponden. Dan Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang Nabi yang diutus oleh Allah. Bagaimana kita bisa bilang bahwa agama semua relatif? Tidak ada kebenaran mutlak pada agama. Yang mutlak hanya Allah. Kan begitu menurut paham pluralisme. Jadi pluralisme yang dikembangkan dari Protagoras, dari John Hick, kemudian yang terakhir ini William Campbell Smith yang berpandangan bahwa semua agama adalah relatif, yang benar mutlak hanya Allah. Karena agama-agama adalah jalan-jalan yang berbeda menuju kepada yang satu. Jalan-jalan itu sudah tidak mutlak benar lagi. Jadi Islam adalah salah satu jalan, Kristen adalah salah satu jalan, Hindu, Buddha semua masing-masing jalan. Pada dasarnya berbeda-beda, tapi semua akhirnya menuju yang satu. Olehnya itu tidak boleh orang Islam menyatakan agamanya saja yang benar, dia saja yang masuk surga. Kristen juga begitu, jangan bilang bahwa agamanya saja yang benar, dia saja yang masuk surga. Yahudi, Hindu semua bilang. Maka keluarlah pernyataan, semua kebenaran agama relatif. Itu jargon atau ada gium atau apa keyakinan orang pluralis. Semua kebenaran agama adalah relatif. Mereka melihat agama-agama yang ada ini sebagai sebuah kebenaran-kebenaran relatif. Karena tidak mungkin ada dua kebenaran absolut. Agama benar secara absolut, Tuhan lagi benar secara absolut. Sekarang kita mesti bertanya, pernyataan semua kebenaran agama adalah relatif. Apakah pernyataan ini relatif? Tidak relatif. Dia absolut. Kalau kita menggunakan
pendekatan teori korespondensi tadi. Sebuah pernyataan itu benar apabila berkoresponden dengan realitas objektifnya itu. Tadi kan kita sudah bahas. Nah, pernyataan semua kebenaran agama adalah relatif, itu muncul berkaitan dengan realitas-realitas agama yang dilihat oleh kaum pluralis itu sebagai yang relatif. Islam relatif, menurut mereka ya, Islam relatif, Kristen relatif, Hindu juga relatif, Buddha semua relatif. Maka keluar pernyataan semua kebenaran agama relatif. Apakah pernyataan ini relatif? Tidak. Ini berkoresponden dengan kenyataan yang ada. Jadi sebenarnya pluralisme agama ini sedang memunculkan suatu absolutisme baru. Mereka mengabsolutkan pluralisme sebagai satu-satunya kebenaran yang absolut. Semua agama adalah relatif. Hanya dia saja yang absolut benar. Jadi dengan demikian mungkin ada upaya-upaya terselubung yang nanti kita akan kaji lebih jauh. Bahwa tujuan mereka untuk merelatifkan agama-agama itu karena ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi disinilah teologi dengan kajian, dengan pendekatan teologi sudah akan terungkap ini. Bahwa absolutisme yang mau dibangun oleh pluralisme agama yang berdasarkan kepada pernyataan semua kebenaran adalah relatif, itu ingin membentuk suatu kelompok baru di tengah kelompok masyarakat yang ada dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi melalui pendekatan teologi, sebuah kepercayaan itu menjadi dasar dari terbentuknya sebuah kelompok, dan dengan kepercayaan itu pula kelompok itu memperjuangkan kepentingannya. Saya ulangi kesimpulan di sini bahwa sebuah kepercayaan itu dibentuk oleh sebuah kelompok demi mempertahankan eksistensi kelompoknya. Dan dengan kepercayaan itu pula kelompok itu memperjuangkan kepentingannya. Dengan demikian pluralisme agama punya misi terselubung membentuk suatu kelompok baru di tengah masyarakat yang beragama yang ada dan ingin memperjuangkan kepentingan mereka yang nanti kita akan kaji, kita akan temu. Tapi saya pikir untuk sementara pertemuan pembahasan nanti kita akan lanjut pada pembahasan lain. Terima kasih. Insyaallah ya, pembahasan ini cukup panjang ya. Karena ini berkaitan dengan kajian, jadi butuh analisa yang begitu dalam ya. Agar teman-teman juga yang mendengarkan harus pasang diri dengan baik sehingga bisa memahaminya gitu. Jadi inti yang saya tangkap dari penjelasan terkait pluralisme agama ya, karena tadi pemikiran Islam itu mengkaji 3 kajian keilmuan. Pertama filsafat, kedua teologi, ketiga tasawuf ya. Nah ini tadi beliau menjelaskan agak panjang terkait teologi karena salah satu pembahasannya di dalamnya adalah pluralisme agama. Jadi kita sudah mendengarkan tadi kesimpulan dari penjelasan itu, pluralisme agama ingin mengkultuskan pluralisme itu sendiri sebagai sesuatu yang absolut ya. Gitu. Dia mutlak, kebenaran hanya ada di situ. Gitu. Sementara namanya manusia tidak absolut tapi relatif. Itu manusia. Jadi penjelasan ini ada hal-hal terselubung yang insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditulis di dalam kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab pada pertemuan berikutnya. Insya Allah demikian dulu Ustaz. Barangkali terima kasih penjelasan terkait pluralisme agama dan sudah menjelaskan tadi bagaimana pemikiran Islam itu fokus-fokus kajiannya. Demikian kami mungkin akhiri. Saya Anilihi mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.